Sebagai bentuk kontribusi kami untuk membantu menangani pandemi COVID-19, BPPT bersama dengan institusi pendidikan, industri, rumah sakit, dan asosiasi merespon cepat dengan membentuk Task Force Riset dan Inovasi Teknologi Penanganan COVID-19 atau TFRIC-19. Kami menawarkan inovasi pada berbagai bidang, dan salah satunya adalah inovasi pada bidang Artificial Intelligence, yang dikolaborasikan bersama oleh Subtask Force 3. Artificial Intelligence sangat berpotensi untuk mensolusikan masalah yang muncul karena pandemi COVID-19, antara lain kurangnya tes PCR, kurangnya tenaga medis radiolog, dan mengontrol serta mengamati persebaran dari COVID-19. Oleh karena itu, kami mengembangkan dua solusi, yaitu sistem rekomendasi diagnostik yang dapat memprediksi COVID berdasarkan data citra radiologi dan data gejala klinis, serta platform geospasial yang dapat mensimulasikan persebaran COVID-19 per daerah. Dalam mengembangkan sistem rekomendasi diagnostik, kami mengonsultasikan dokter radiologi dan dokter spesialis paru untuk menghasilkan solusi yang paling tepat guna dan mengikuti praktik medis di rumah sakit. Solusi yang kami tawarkan dapat membantu tenaga medis dalam memprioritaskan tata laksana pasien. Tahap awal penggunaan sistem ini adalah dengan mengisi informasi umum pasien, data simptom, serta data citra. Bila data sudah diupload, pengguna dapat melihat hasil dari pemrosesan data tersebut pada halaman hasil. Pada halaman ini dirangkum beberapa variabel hasil pemrosesan citra X-ray. Pertama, nilai COVID confidence adalah seberapa besar persentase pasien terindikasi COVID, dan nilai abnormalitas citra adalah seberapa prevalen tampakan radiologis abnormal yang muncul pada citra. Kedua nilai ini digunakan untuk membantu radiolog memfilter data citra berdasarkan tingkat keparahan. Kedua, simptom dianalisis secara terpisah menggunakan algoritma knowledge growing system. Ketiga, kami menunjukkan tampakan radiologis berupa opasitas paru atau lung opacity. Opasitas paru sendiri artinya adalah tampakan pada paru yang terlihat lebih kabur dibandingkan daerah paru lainnya. Keempat, kami mengkalkulasikan nilai severity untuk mengindikasikan seberapa parah abnormalitas pada paru. Adapun untuk mengkuantifikasi keparahan ini digunakan dua nilai, area of opacity dan degree of opacity. Sistem X-ray ini juga menghasilkan heatmap untuk memberi referensi kemana mata dari sistem AI kami melihat pada gambar. Ini akan berguna untuk dilakukan cross-check dengan radiolog. Dalam kasus citra ini, dengan nilai lung opacity yang tinggi, sistem membaca pada daerah tersebut tinggi kemungkinannya bahwa ada lung opacity. Untuk mendapatkan hasil-hasil tersebut, pertama dilakukan segmentasi daerah lapang paru, lalu dilakukan klasifikasi tampakan radiologis lung opacity dengan model deep learning. Hasil model ini kemudian digunakan menghitung severitas berdasarkan luas dan ketebalan dari lung opacity. Terakhir, dua informasi tersebut ditambah dengan data klinis untuk menghasilkan indikasi COVID-19. Data klinis yang dimasukkan dan diproses dengan knowledge growing system juga kami tunjukkan di halaman yang terpisah. Untuk memproses gejala klinis dengan menggunakan KGS, pertama dokter perlu mengumpulkan data-data gejala klinis dari pasien dengan kriteria ya, tidak, dan tidak tahu. KGS kemudian akan melakukan komputasi data gejala klinis tersebut menggunakan metode fungsi penginferensian informasi ISSA 2010. Hasil komputasi KGS berupa nilai probabilitas dari masing-masing jawaban pasien. Konklusi KGS didasarkan pada data-data valid dari pasien, yakni jawaban ya dan tidak. Contohnya, pasien terindikasi COVID-19 dengan probabilitas 45% dari 70% data yang valid. Untuk CT scan, kami mengimplementasikan scroll bar agar radiolog dapat mengeksplorasi seluruh slices dari file CT scan yang sudah diupload. Heatmap hasil pemrosesan juga kami tunjukkan. Dengan tampakan konsolidasi kami beri warna merah dan GGO kami beri warna kuning. Kedepannya, kami juga akan menampilkan indikasi GGO dan konsolidasi per masing-masing globus. Untuk mendapatkan hasil yang ditunjukkan, pertama dilakukan perubahan CT scan DICOM per slices menjadi volume image dengan radio density data dalam Hounsfield units. Kemudian dilakukan pemisahan area lapang paru untuk mendapatkan lung dan airway volume. Setelah itu, untuk setiap slices dilakukan perbaikan boundary lapang paru, pemisahan lapang paru kiri dan kanan, serta batas area dan perifer. Terakhir adalah mendapatkan fitur GGO dan konsolidasi pada tiap daerah perifer dan sentral pada paru berdasarkan threshold Hounsfield units.
Sistem data mining mendukung upload data citra maupun gejala klinis pasien, dan ditujukan untuk mengumpulkan data guna mendukung perkembangan sistem AI. Sistem pertama pada platform geospasial adalah peta kerentanan. Pada sistem kerentanan area penularan, kerentanan berdasarkan tempat tinggal atau kegiatan pasien suspek, probable, atau positif. Pada sistem kerentanan wilayah administratif, sistem menunjukkan per kelurahan, kecamatan, kota, maupun provinsi. Sistem kedua adalah simulasi sebaran COVID-19 suatu daerah berdasarkan populasi yang direkonstruksi dari data statistik. Kedua solusi ini menjadi kontribusi awal kami dalam membantu menangani COVID-19 di Indonesia. Solusi ini telah menjadi bukti bahwa dengan kolaborasi, kita bisa berinovasi untuk bersama-sama melawan COVID-19.